Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita berjumpa di seri ke-6 ya untuk cost estimation tentang rotary cost nih, tentang rotary cost bagi teman-teman rotating, insya Allah ini akan sedikit berguna ya, untuk estimasi kita, cost estimasi kita. Oke. Masih bersumber dari dua buku yaitu Plan Design and Economic for Chemical Engineering by Lars Timmerhaus dan buku kedua tentang Product and Process Design Principle by Warren D. Seder. Ya, kita ikutin. Baik, eh, pertama kita berbicara mengenai pump cost ya. Bagaimana mengestimasi pump cost? Oke, pump cost. Oke, ini ada tentang reciprocating ya, khusus reciprocating pump ini juga ada. Jadi di sini ada grafiknya, silahkan teman-teman juga bisa buat ini ke dalam bentuk simulasi. Nanti di akhir kita akan kasih contoh untuk simulasinya seperti apa. Dan di sini dia memasukkan dari sisi capacity dan harga ya. Di situ di grafiknya dipisahkan kalau cast iron dan kalau stainless steel. Kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian berikutnya centrifugal pump juga sama ya antara capacity factor dan process cost. Nah, perhatikan di sumbu X itu adalah capacity factor. Capacity factor itu capacity factor itu adalah perkalian antara debit dikalikan dengan tekanan. Ya, debit di sini dalam GPM, tekanannya dalam PSI ya, pound per square inch. Nah, setelah dikalikan barulah dapat nilai X. Nah, sehingga kita baru pilih mana tipe pompanya. Apakah EPN 610 ya, apakah chemical inline dan lain sebagainya. Ini dipilih baru kita akan mendapatkan purchase cost-nya. Tapi sekali lagi perlu diingat purchase cost yang didapat ini tahun 90 ya. Sehingga kita harus tentukan dengan indeks tahun ini berapa. Jadi indeks tahun ini dibagi indeks tahun 90 kemudian atau tahun 2000 tahun 2000 kemudian dibagi dengan atau dikali dengan nilai yang tertera di sumbu Y. Baru dapat nilai kita. Oke. Ya, dan ada beberapa mungkin modifikasi atau penyesuaian kembali, indeks kembali terkait dengan yang lain ya. Kalau ada lokasi, tempat, ini semua adalah harga FOB, free on board, jadi harga ada di pabrik. Oke. Ini juga ada gear pump sama. Kalau gear pump itu capacity saja langsung debit, ya. GPM langsung ke sana. Oke. Kemudian ada juga untuk diaphragm and rotary pump. Ini kapasitas juga sumbu X-nya ya. Jadi rata-rata yang non sentrifugal itu cuma capacity. Nah, oke. Di sini bisa dimasukkan sebetulnya ke dalam Excel. Apa yang kita buat tadi bisa kita masukkan dalam Excel misalnya ya. Kalau kita lihat di grafiknya. Jadi pertama kita melihat dari grafik, kita bisa tentukan ini misalnya untuk centrifugal pump GPM kali pressure tadi ya. GPM dikalikan PSI tadi berapa ini yang muncul di dalam di dalam tabel tadi di dalam kurva. Kemudian ini juga sumbu Y-nya ya, ini sumbu X-nya, sumbu Y kita bikin kurva sendiri. Yang ini juga tentu akan sama dengan kurvanya yang tadi. Oke, ini khusus untuk centrifugal pump misalnya. Kemudian dari sini barulah kita cari persamaannya. Dia akan membentuk persamaan. Nah, persamaan ini sangat mudah sekali untuk bisa didapat di Excel. Oke, tinggal klik kanan, minta equation, langsung akan keluar. Nah, persamaan inilah yang nanti akan menyebabkan Y ini adalah sebagai cost dan X-nya ini adalah sebagai inputan terkait dengan capacity. Capacity dan pressure. Karena di sini capacity kalikan pressure ya. Jadi kita tinggal masukkan seolah-olah cuma inputnya cuma ini aja. Jenis pompanya apa, sentrifugal atau sentrifugal horizontal misalnya ya. Kemudian kapasitinya berapa, maksimum pressure-nya sekian. Maka ini akan masuk ke dalam rumus di sini. Kemudian akan keluar sebagai FOB cost. Ya, jadi ini bisa mempermudah kita. Demikian juga nanti kita bisa ganti juga kalau tipenya bukan sentrifugal yang tadi reciprocating. Reciprocating tentu memiliki grafik sendiri, memiliki persamaan sendiri. Otomatis akan memiliki nilai X dan nilai Y sendiri. Kalau X-nya sudah mengikuti inilah ya, ini kali ini.
Tetapi kalau Y-nya tentu nanti akan memiliki nilai berdasarkan grafik dari reciprocating gitu ya. Jadi ini bisa kita excelkan supaya nantinya kita lebih mudah ya untuk mengerjakannya. Kalau kita buka-buka buku kan kadang-kadang apa ya, susah ya mau belajar-belajar lagi. Udah tinggal kita masukkan pump type-nya apa, capacity-nya dan pressure-nya akan langsung ketemu FOB cost. Ya, di sini ada note cost include pump and motor. Ini biasanya ada di grafik, di bawah grafiknya ada note-nya. Ya. Oke, ini juga selain pompa ada kompresor ya, sama kompresor juga berdasarkan capacity dan purchase. Di sini juga ada yang 3 stage, 2 stage, single stage ya. Ini akan dipisahkan ya, kalau single stage rata-rata di 150 PSIG 10 bar gitu ya. Kalau di 2 stage itu bisa sampai 150 bar ya, 3000 PSIG untuk yang 3 stage. Ini jadi ada harganya masing-masing. Kemudian untuk kompresor plant cost, nah ini adalah terkait dengan kompresor-kompresor ya, misalnya untuk air kompresor dan sebagainya gitu ya. Artinya sudah plant system. Ini hanya dibagi dua, centrifugal dan reciprocating, dan ditentukan dari brake horsepower-nya. Jadi yang lebih men-trigger, yang lebih men-driven adalah brake horsepower. Kemudian di sini kompresor air juga ada keterkaitannya dengan yang capacity ya. Kalau ada capacity-nya, misalnya kita ngitung instrumen apa istilahnya, instrumen air consumption, kita dapat capacity-nya, langsung kita sebenarnya bisa menentukan berapa sih harganya kurang lebih kompresor air itu. Hanya dalam waktu 2 menit gitu ya. Kemudian kompresor engine ya, electric motor dan steam ini juga dipakai untuk kompresor yang menggunakan drivernya adalah gas engine atau menggunakan motor atau menggunakan reciprocating. Jadi pendekatannya adalah di motornya brake horsepower. Ya, ini kompresor cost, tetapi pola pendekatannya yang driven adalah brake horsepower-nya. Ini ada menggunakan turbin juga, ada menggunakan motor. Ya, ini centrifugal, yang ini reciprocating. Cukup lengkap. Kemudian di sini centrifugal pump, centrifugal fan juga ada ya untuk blower begitu ya. Kapasitinya, kemudian di sini juga tipenya, ada yang centrifugal radial, ada yang centrifugal backward ya, ada yang di inline pipeline ya, ada yang terpisah gitu. Nah, itu juga tergantung dari tipe yang kita pilih. Blower juga ada industrial type heavy duty, misalnya ini untuk ke fan stack ya, biasanya ke fan stack kita juga butuh atau force draft blower itu nanti juga akan bisa menggunakan sistem ini. Ini untuk yang kapasitas besar disebutnya heavy duty. Oke, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.